pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the band. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Melisa Indawati. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing topologi. Nah, pada bab routing topologi ini mempunyai 6 bab. Yang pertama itu ada konfigurasi routing, yang kedua share internet connection, yang ketiga konfigurasi NAT, yang keempat konfigurasi NAT permanen, yang ketiga fixed IP address Debian router server, yang keenam konfigurasi resolver. Nah, di sini terdapat topologi yang sudah saya siapkan. Nah, di sini terdapat router Debian. Nah, OSS ini menyalurkannya ke router Debian. Nah, router Debian ini akan menyalurkannya ke Ubuntu Client dan juga server 1 dan server 2. Lalu nantinya router Debian ini akan menggunakan jaringan host only, sedangkan Ubuntu Client itu menggunakan internal network. Yang ini juga nantinya akan menggunakan internal network. Nah, untuk konfigurasi routing di router Debian itu, maka mereka berdua ini bisa saling ngeping. Nah, kita langsung saja ke VirtualBox-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke router Debian. Lalu kemudian saya akan login terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah sumin, masukkan password. Lalu di sini kita masukkan perintah nano /etc /sysctl.conf. Nah, teman-teman, di sini kita sudah memasuki di /etc. Nah, di sini itu banyak sekali komen. Nah, di sini saya akan menghapus pagarnya di CommonNet IPv4 yang ini. Nah, kenapa kita menghapus pagarnya? Nah, itu agar nantinya bisa berfungsi ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita ctrl-x, lalu ctrl-y, enter. Nah, selanjutnya itu kita masukkan perintah sysctl -p. Nah, di sini itu maka hasilnya net IPv4 IP forward sama dengan 1. Nah, jadi routing topologi adalah proses untuk membuat seluruh perangkat yang sudah kita buat sebelumnya bisa saling komunikasi. Jadi kita membuat 4 perangkat kita ini, di sini OS kita ada 4, itu bisa saling berkomunikasi. Dari sini saya sudah membuka 4 OS saya, yaitu ada Ubuntu Server, Ubuntu Desktop, router Debian, dan router Debian Server. Nah, lalu di sini saya akan coba untuk mengeping Debian Server dengan Ubuntu Server. Lalu di sini kita akan masuk ke Ubuntu Server terlebih dahulu. Kita langsung saja ketikkan ping 10.10.10.3. Di sini untuk hasilnya itu TTL. Lalu kemudian saya akan coba untuk memapping di Debian Server. Nah, di sini untuk pingnya itu kita bisa memasukkan ping 10.10.10.2. Kita enter. Nah, di sini untuk hasilnya juga TTL ya teman-teman. Nah, di sini untuk di RTR Debian servernya ini saya akan masuk terlebih dahulu. Kita login, masukkan password. Kemudian di sini kita akan masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah sumin. Enter, lalu masukkan password. Kita enter lagi. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah nano /etc /sys
sysctl.com, kemudian enter. Nah, jadi si net.ipv4.ip_forward ini dia itu sudah masuk di sysctl.com, tapi belum bisa difungsikan karena dia masih berada dalam komen. Nah, untuk agar tidak berada dalam komen, kita akan menghapus pagarnya agar dia bisa difungsikan. Caranya kita bisa menghapus pagarnya, kemudian kita langsung saja bisa ctrl+x, ctrl+y dan enter. Nah, untuk memastikannya tadi sudah terreset, kita akan ulangi lagi nano /etc sysctl.com. Nah, di sini kita coba cari lagi untuk tulisan yang tadi apakah ada. Nah, ternyata di sini sudah terreset ya teman-teman. Nah, kemudian kita ctrl+x. Nah, setelah itu kita harus mengaktifkannya dengan perintah sysctl-p. Nah, lalu kita akan lanjut di Ubuntu Desktop, tapi sebelumnya kita akan masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah sudo su. Masukkan password. Nah, lalu di sini saya akan coba ping untuk Ubuntu Desktop ini dari Debian server. Kita langsung saja ping 10.10.10.3. Nah, maka hasilnya akan TTL ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga di sini akan ping ke Ubuntu Desktopnya. Kita akan coba ping ping 172.16.1.2. Enter. Nah, maka di sini hasilnya akan TTL. Nah, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu share internet connection. Nah, jadi kita akan membuat router Debian bisa mengakses internet, yang mana sekarang ini hanya OS saja yang bisa mendapatkan akses internet, sedangkan router Debian tidak bisa. Kenapa? Karena router Debian itu mengarah ke OS, bukan menggunakan network, namun menggunakan host only adapter. Nah, kita akan memastikan bahwa router Debian kita itu tidak bisa ping ke 8.8.8, jadi tidak bisa mengakses ke internet. Kita akan coba ping 8.8.8, maka dia tidak akan bisa. Nah, karena tadi ping 8.8.8 itu tidak bisa, jadi sekarang saya akan mengkali bagaimana caranya agar router Debian kita bisa mengakses internet, bisa ping 8.8.8.8. Dan pertama-tama itu kalian bisa buka ke control panel, kita pergi ke network and internet, network and sharing center, kemudian change adapter setting. Nah, jadi untuk IP saya di internet 2, yaitu yang virtual box only, itu 192.168.56.1. Nah, lalu kemudian untuk yang di wifi saya itu kita klik properties, kemudian kita pilih yang sharing, kemudian dipastikan untuk yang ini dicentang, kemudian kita klik OK. Nah, lalu kita bisa lihat untuk IP di wifi saya itu 192.168.110.149. Lalu di sini kita klik Ethernet 2,
kita pilih properties, lalu internet protocol, lalu kita obtain terlebih dahulu, kemudian kita use the following IP address lagi, kemudian di sini kita gantikan untuk nomor IP-nya menjadi 192.168.1 sudah, maka kita klik OK. Nah, lalu kemudian di sini saya akan coba masukkan IP-nya di router Debian server. Nah, di sini itu ya kita bisa masukkan perintah nano slash etc slash network slash interfaces. Nah, lalu di sini pada bagian ini kita bisa menggantinya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa ganti menjadi seperti ini. Langsung saja ctrl-x, ctrl-y, enter. Nah, kemudian kita langsung restart dengan perintah system ctl restart networking, kemudian if out and post itu. Kemudian kita masukkan perintah IP addr. Nah, di sini bisa dilihat untuk endpost 3-nya untuk IP-nya sudah benar 19.137.10. Lalu untuk yang endpost 8 10.10.10.1. Lalu untuk yang endpost 9 172.16.1.1. Nah, kemudian di sini kita akan coba ping 88 lagi. Di sini hasilnya sudah detail ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah bisa mengakses internet. Nah, kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi NAT. NAT merupakan singkatan dari Network Addresses Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public, dan begitu juga sebaliknya. Dan di sini kita harus memastikan bahwa router kita sudah bisa ping 8.8.8.8. Nah, di sini saya sudah bisa ya teman-teman. Nah, pastikan untuk yang Ubuntu desktop, Ubuntu server, dan Debian server itu mendapatkan akses internet. Di sini kita bisa langsung cek saja, storage check nih. Sini kita bisa langsung saja ping 8.8.8.8. Dan di sini di Ubuntu server tidak bisa. Kemudian kita akan coba di Debian server ping 8.8.8.8. Nah, di sini juga tidak bisa. Kemudian saya akan coba di Ubuntu desktop. Nah, di sini saya akan coba saja ping 8.8.8.8. Nah, di sini juga tidak bisa. Nah, jadi ketiga ini itu belum bisa mengakses internet. Nah, kita akan membuat ketiga ini bisa mengakses internet. Nah, di sini di router Debian server kita bisa memasukkan perintah yang agak panjang. Itu bagaimana? IP tables min t NAT min A besar pos routing min O and pos 3 master
gateway. Oke. Sudah, kemudian kita langsung enter saja. Iya. Lalu di sini saya akan coba untuk ping 8.8.8.8 di RTR Debian server. Di sini langsung saja ping 8.8.8.8. Di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Lalu kemudian di Ubuntu server saya akan coba ping 8.8.8.8. Lalu kemudian kita enter. Yang di sini untuk hasilnya juga TTL ya teman-teman. Nah kemudian di Ubuntu desktop kita coba ping 8.8.8. Enter. Nah di sini untuk hasilnya juga TTL ya teman-teman. Nah di sini 3 OS yang lain itu sudah bisa untuk terhubung ke internet. Nah, lalu kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen. Jadi jika kita mematikan OS kita power off, itu nanti konfigurasi IP address-nya akan hilang. Jadi kita harus mengulang lagi. Nah agar kita tidak mengulang lagi, kita bisa melakukan konfigurasi NAT permanen. Nah jadi jika kita mematikan atau power off dan terus dinyalakan lagi, itu maka IP-nya tidak akan hilang. Nah caranya itu kita bisa masuk ke yang router, lalu kita bisa masukkan perintah IP tables min save spasi, kemudian lebih dari, kemudian slice etc slice IP tables Mau anak sakitnya apa? rules Sakitnya kok hilang? .p4 dan kita enter. Nah di sini untuk slash etc slash IP tables slash rules.v4 itu no such file or directory. Jadi kita harus membuat directory baru dengan mkdir, kemudian slice etc, kemudian slice IP tables. Enter. Setelah itu kita baru masukkan perintah yang tadi. Enter. Nah lalu kemudian kita bisa cek dengan perintah cat slice etc slice IP tables slice rules .v4. Nah di sini maka sudah berhasil. Lalu kemudian kita masukkan perintah nano slice etc slash apt slash source .list. Nah maka setelah memberikan perintah yang tadi, maka akan muncul tulisan seperti ini. Nah lalu pada bagian sini ada yang harus kita revisi. Di sini kalian ikuti saja langkah saya. Nah lalu jika sudah seperti ini, kalian bisa ctrl plus X. Nah lalu untuk mengeceknya, kalian bisa menggunakan perintah cat slice etc slice
Dan di sini sudah terdapat isinya. Nah, setelah itu saya akan memasukkan perintah apt update. Enter. Nah, setelah kalian memasukkan perintah apt update, maka akan seperti ini. Lalu kemudian kalian masukkan perintah apt install iptables dot persistence. Nah, lalu kemudian kita akan ping 88 di Ubuntu desktop. Ping 8888. Ya. Nah, di sini untuk ping 88-nya sudah TTR ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu fix IP address Debian router server. Dan di sini saya akan melakukan cara agar ketika di power off itu nanti IP-nya masih ada. Kemudian pastikan kalian sudah masuk ke root. Lalu kita masukkan perintah seperti biasa untuk mengganti IP, yaitu nano slash etc slash network slash interfaces. Kita enter. Nah, lalu kemudian di sini terdapat yang harus kita revisi. Nah, ini di bawahnya tulisan allow hotplug and post 3 itu kita kasih tambahan tulisan yaitu auto and post 3. Lalu di sini di atasnya iFast and post 8 inet static itu juga dikasih auto and post 8. Lalu kemudian yang di sini juga di atas iFast and post 9 kita kasih auto and post 9. Lalu yang ini yang allow hotplug bisa dihapus. Yang npost 8 juga. Jadi kita hapus yang npost 8 dan npost 9. Lalu kemudian kita simpan. Lalu kita akan memasukkan perintah restart system ctl restart networking. Kemudian if up and post 3 and post 8 dan and post 9. Lalu kita enter. Kemudian kita lakukan ke OS yang lain. Sini saya akan lakukan terlebih dahulu di Debian server. Kita masukkan perintah nano slash etc slash network slash interfaces. Nah, sama seperti tadi, di bagian bawahnya allow hotplug dan di atasnya iFast and post itu dikasih auto and post 3. Sudah, kemudian kita bisa simpan. Kita bisa restart.
sudo, lalu kemudian kita akan lanjut ke materi yang keenam. Di sini kita buka router Debian lagi. Lalu di sini kita akan coba apakah di router Debian ini masih bisa ping 88. Nah, di sini masih bisa ya teman-teman. Nah, maka otomatis kita masih bisa untuk mengakses internet. Nah, lalu kemudian kita akan coba untuk mengeping google.com. google.com. Nah, di sini untuk hasilnya itu TTL ya teman-teman. Kemudian di sini kita masuk ke Ubuntu server. Nah, di Ubuntu server juga kita akan coba untuk ping google.com. Ping google.com. Nah, maka di sini akan muncul tulisan temporary failure in name resolution. Nah, solusinya itu kita harus mengetikkan sudo nano slash etc slash resolve.com. Kita enter, kemudian kita masukkan password. Nah, lalu di sini terdapat bagian yang harus kita revisi. Contohnya di sini di bagian name server kita tambahkan pagar. Lalu kita kasih jeda untuk name server dan option. Lalu kita beri lagi tulisan name server 8. Kemudian kita ctrlx. Nah, langsung saja kita akan coba untuk ping google.com. Nah, di sini untuk hasilnya TTL teman-teman. Kemudian kita masuk ke Ubuntu desktop. Nah, lalu di Ubuntu desktop kita juga masukkan perintah sudo nano slash etc slash resolve.com. Bentar. Lalu di sini juga terdapat bagian yang harus kita revisi. Di sini di tulisan name server kita kasih pagar. Lalu kemudian di sini kita enter. Lalu kasih lagi name server 8.8.8. Sudah, kemudian kita simpan. Lalu kemudian di sini kita akan coba untuk ping google.com. Nah, di sini untuk hasilnya juga sudah TTL. Nah, sudah selesai untuk bab kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.